Hello, welcome back to my channel. My name is Rachel and thank you so much for being here today. Di video kali ini saya akan membagikan rekap bacaan saya selama tahun 2021 dan juga reading planning untuk tahun 2022. So without any further ado, let's jump into the video. Tahun 2021 ini sebenarnya saya nggak punya target berapa banyak buku yang harus dibaca, tetapi saya taruh di Goodreads itu 10, dan ternyata sampai saat ini saya sudah berhasil membaca 23 buku. Ya, nggak jelek-jelek amat, tapi ya nggak banyak-banyak banget, karena sempat pause, ketunda waktu saya sakit selama 5 bulan. Nah, saat itu saya sama sekali nggak bisa baca dan nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Tapi dibandingkan tahun lalu sih, tahun ini jauh mendingan karena saya juga senang bisa mendapatkan buku-buku dari newfound authors yang belum pernah saya tahu dan belum pernah saya baca sebelumnya. So I think it's a good year for me in reading. Dan surprisingly, tahun ini ternyata saya nggak banyak membaca thriller, genre yang biasanya saya paling sering baca. Saya cuma baca The Talented Mr. Ripley, itu ada unsur psychological thriller, dan satu lagi The Hunting Wives, ada unsur thrillernya, tapi bukan jadi genre utama. Romance ada beberapa, ternyata saya lebih banyak membaca general fiction. Dan ada beberapa magical surrealism fantasi seperti Keajaiban Toko Kelontong Namiya, The Midnight Library, dan juga satu lagi, dan Dolagut Toko Penjual Mimpi. Jadi itu aja sih yang saya baca tahun ini. Ada satu buku yang menurut saya outstanding dibanding yang lain karena keunikannya, saya belum pernah membaca buku seperti ini sebelumnya. Formatnya seperti format script film atau TV series. Judulnya Interior Chinatown, karya Charles Yu. Novel ini menceritakan tentang stereotip orang Cina di Amerika, di mana mereka itu kalau misalnya casting film atau TV seri itu pasti dijadikan jagoan kungfu lah, jadi anggota geng di Chinatown, jadi anggota triad, atau jadi penjual toko mie, ya, something like that. Dan ini diceritakan sangat unik karena kehidupan nyata si tokohnya ini diceritakan dalam format skrip. Dan ini menarik banget karena awalnya saya tuh nggak nyangka ini tuh cuman skrip film kali ya nih orang gitu kan. Ternyata kehidupan nyata dia juga dimasukkan ke skrip tersebut. So, sampai saya tuh nggak bisa nge-review novel ini karena bingung mau reviewnya gimana. But it's really good, it's really unique. Dan if you have time, if you have a chance, I think you should read that book. Satu lagi novel yang saya nggak rencanakan untuk dibaca adalah Faith, karya Jennifer Haigh. Novel ini bercerita tentang kasus pedofilia di gereja Katolik di Boston dan pernah difilmkan, dibintangi oleh Mark Ruffalo. Filmnya judulnya Spotlight. Tahun 2002, media Boston Globe itu membuka skandal tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor di gereja di Boston. Novel Faith menceritakan tentang seorang pastor di Boston yang dituduh melakukan pelecehan seksual, dan dia bercerita kepada adiknya Sheila, dan Sheila ini yang menjadi narator di novel ini. Dia membuka layer demi layer cerita tentang tuduhan pelecehan tersebut, juga tentang masalah di keluarganya dan lain-lain. Dan akhirnya si masalah-masalah itu seperti lingkaran, dan novel ini sangat menyentuh, di mana saya diingatkan bahwa dalam setiap keluarga selalu ada permasalahan, selalu ada misunderstanding, dan kita diminta untuk bisa mendengar, terutama kepada saudara kita yang sedang membutuhkan. Ini saya rekomendasikan banget kalau kamu suka cerita novel drama yang ada unsur kontroversinya. Sebenarnya intinya bukan pelecehan seksual tersebut, tetapi drama keluarganya. It's really good. I really liked it. Satu-satunya novel yang saya kasih bintang 5 adalah
Keajaiban Toko Kelontong Namia, sudah pernah saya review di sini. Dan novel yang saya tidak bisa selesaikan alias DNF ada satu, judulnya Ugly Love, karya Colleen Hoover. Saya sudah DNF 2 kali. Dan aduh maaf banget, saya udah nggak sanggup lagi ngelanjutin karena udah 2 kali DNF. Biasanya cuma 1 kali udah nggak serak saya DNF. Ini saya DNF sekali, saya coba baca ternyata nggak cocok dan DNF lagi. Jadi sorry ya untuk fansnya Colleen Hoover, saya bener-bener nggak cocok. Mau gimana pun di review ataupun dibagus-bagusin ini novel, not for me. Sebenarnya masih ada 2 buku lagi yang harus saya selesaikan bulan ini, yaitu ada Water for Elephants yang ini saya masih baca, dan ini komentar saya adalah kenapa saya enggak baca dari dulu. Ini bener-bener gripping, dari prolog saya udah terpikat sekali dengan cerita ini. Biasanya saya enggak terlalu suka novel yang ada binatangnya, tapi di sini semoga saya masih suka dengan novel ini sampai ending ya. Karena ini saya udah baca sampai halaman 127. Kalau saya selesai baca buku ini, saya bakal cari novel-novel Sarah Gruen yang lain. Udah pasti. Dan satu lagi adalah Educated, karena buku ini akan dibahas nanti di live discussion sama Kristan Wijaya. Jadi saya harus bisa menyelesaikan novel ini at least minggu depan. Untuk target baca tahun 2022, saya nggak terlalu menargetkan sih sebenarnya, tapi saya pengen coba, ingin usahakan membaca sebanyak 45 buku, karena tahun depan saya berusia 45, dan tahun depan saya ingin coba untuk ikutan 52 Book Challenge, yaitu challenge membaca yang diadakan oleh The 52 Book Club, ada di Facebook, ada di Instagram juga. Nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi ada promptnya untuk setiap buku yang akan dibaca. Dan saya udah nyusun buku-buku tersebut di Padlet, bisa dilihat di sini. Dan semoga saya bisa membabat semua TBR yang numpuk ada di rak sini di belakang. Ini banyak banget yang belum saya baca. Dan juga saya punya planning tahun depan saya nggak akan beli apa-apa. Saya tidak akan membeli buku baru ataupun membeli barang atau apapun. Saya akan coba ngerem karena tujuan saya ingin membabat TBR dulu yang di belakang. Semoga bisa. Karena susah banget ya nahan diri untuk tidak membeli buku. But I really have to. Bisa, semangat. Ayo, kembate. Oke. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian udah bisa selesai target baca tahun ini? Lalu planning baca untuk tahun kedepannya gimana? Bisa sharing di kolom reply, siapa tahu kita bisa sharing, dan mungkin juga ada buku-buku yang kalian rekomendasikan, yang kalian suka di tahun ini, mungkin saya punya di TBR, saya bisa baca. Selamat Natal untuk yang merayakan, dan selamat berlibur untuk teman-teman semua. Selamat tahun baru, semoga di tahun yang akan datang semuanya bisa lebih baik, rezekinya lancar, sehat-sehat semua, dan semuanya dalam keadaan bahagia. Thank you so much for watching and see you in another one. Bye.